Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Agus. Saya Kevin Nugroho. Melalui video ini, saya izin mendemokan perbaikan sistem aplikasi saya sesuai dengan poin catatan revisi yang Bapak berikan pada saat ujian, yaitu berikut 4 catatan poin revisi yang Bapak berikan kepada saya saat sidang tugas akhir, yaitu yang pertama, pencarian nama saat melihat tagihan, yang kedua, sajian manajemen keuangan, yang ketiga, tagihan dibuat berdasarkan batch, yang keempat, info kehadiran pada data kehadiran latihan. Yang ini juga saya sajikan dengan status yang sudah dicentang. Ini saya pisah yaitu daftar revisi sistem dan yang kedua daftar revisi laporan. Untuk video kali ini saya sajikan yang untuk daftar revisi sistem terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pencarian nama saat membuat atau melihat tagihan status sudah dicentang, sajian manajemen keuangan sudah dicentang dengan keterangan sudah diperbarui dengan warna saat ada atlet yang baru bayar. Yang kedua, tagihan bisa dibuat batch dengan keterangan sudah bisa membuat tagihan massal dalam sekali klik. Yang keempat, info kehadiran pada data kehadiran latihan, yaitu sudah diperbaiki dengan 2/7 atau dengan pengertian hadir 2 anak dari 7 anak sesuai kategori usia. Baik, kita langsung ke sistem. Yang pertama, ke poin 1 dulu, poin pencarian nama di tagihan. Di sini saya akan login sebagai atlet, sebagai admin, akan login sebagai admin. Langsung kita ke poin. Baik, kita lanjut ke poin 1 untuk pembuktian perbaikan revisi pada sistem, yaitu pencarian nama pada tagihan. Berikut ini saya sudah login sebagai admin. Kita masuk ke menu keuangan. Nah, ini tampil konten yang sudah saya perbarui, sangat informatif. Ada nama, kategori, total tagihan, rekapitulasi, nunggak, bayar terakhir, dan aksi. Jadi untuk poin pertama yaitu pencarian nama pada tagihan. Kita coba cari dengan nama Zidan. Apakah tersortir? Nah, langsung tersortir secara otomatis. Kita reset. Berikut juga bisa sortir sesuai kategori usia. Ini juga bisa. Nah, oke, berhasil. Untuk poin 1 sudah berhasil. Untuk poin kedua yaitu warna pada manajemen keuangan. Nah, maksudnya yaitu eh, di sini sajian manajemen keuangan. Nah, maksudnya sajian pada manajemen keuangan. Berikut ini dibedakan jika ada atlet yang baru bayar itu warnanya kuning dan otomatis tersortir paling atas sendiri. Ini ada atlet bernama Ahmad Zidan. Ini sudah bayar karena belum diverifikasi admin jadi masih kuning dengan tanda seperti ini. Jadi admin bisa langsung menyimpulkan bahwa Ahmad Zidan sudah bayar tapi belum diverifikasi oleh admin dengan icon atau alert cek merah. Jadi sangat membedakan dengan atlet lain. Yaitu poin kedua sudah berhasil tentang sajian manajemen keuangan. Lalu yang ketiga, tagihan bisa dibuat batch atau banyak sekaligus. Ini sekalian saya demokan. Tagihan dibuat batch. Kita coba kita buat tagihan untuk atlet bernama Dian Rahmat. Nah, ini keterangannya 00 ini berarti belum pernah dibuatkan tagihan oleh admin. Kita klik detail SPP. Nah, ini nominal 100.000 lah. Lewat tagihan ini masih kosong karena memang belum pernah dibuatkan oleh admin. Kita klik satu kali klik. Nah, otomatis terklik seluruh bulan pada tahun yang dipilih dan bulan-bulan sebelum daftar ini tidak bisa terpilih karena belum join ke sistem, belum dimasukkan ke sistem. Kita klik. Nah, tagihan SPP berhasil dan masuk. Nah, ini jika saya sambungkan dengan Fonte, tagihan ini sudah saya cek sebelumnya, saya uji bisa masuk ke notifikasi nomor orang tuanya dituju. Dan ini tagihan sudah masuk berarti sudah dibuatkan oleh admin. Baik, kita coba demokan membuat eh, membayar dengan atlet dengan nama Dian Rahmat. Kita akan login sebagai Dian. Kita simulasikan. Nah, ini ada tagihan SPP baru. Ini notifikasi baru lonceng dengan icon sangat banyak berarti belum pernah dibuka akun ini. Baik, kita skip saja.
Nah, ini kita masuk ke tagihan, kita coba bayar yang bulan Mei. Kita bayar, kita upload file gambar ini seolah-olah kita sudah pernah bayar not dengan menggunakan screenshotan dari transaksi. Kita pilih gambar random saja. Kita pilih gambar random. Ini anggap saja ini sebagai nota bukti transfer. Nah, oke, diproses. Nah, di sini juga ada lonceng. Saya juga sudah melakukan perubahan untuk lonceng. Ini tersimpan secara 24 jam. Kita masuk ke admin lagi. Nah, ini ada notifikasi pembayaran baru dari atlet Dian Rahmat telah membayar 1 bulan tagihan. Kita klik, di lonceng juga ada. Nah, ini tersimpan secara 24 jam. Kita masuk ke keuangan. Nah, ini Dian Rahmat sudah tertanda masuk paling atas. Kita klik di tab. Nah, ini kita cek. Nah, ini gambar sudah masuk ya Pak. Kita verifikasi. Nah, oke, sudah lunas. Kita kembali, kita cek ke tabel. Nah, Dian Rahmat ini sudah membayar 1/8. Jadi sudah membayar 1 bulan dari 8 yang dibuatkan tagihan. Oke, yang poin keempat atau revisi terakhir, info kehadiran pada data kehadiran latihan. Nah, baik. Untuk revisi keempat, yaitu perbaikan info kehadiran pada data kehadiran latihan sesuai arahan Bapak. Formatnya sudah saya perbaiki. Saya login sebagai pelatih. Kita coba login sebagai coach sayur. Nah, ini juga ada lonceng. Ini ada history notifikasi juga. Nah, ini di sini juga ada tanda Bapak, tanda bahwa ada latihan hari ini itu dikasih tanda kuning dan ada alert jadwal hari ini. Jadi pelatih tidak bingung harus scroll-scroll lagi kapan latihan. Dan untuk status kehadiran 3/7 ini juga sudah bisa. Nah, ini kita lihat di story, ini yang pernah absen, ini 3/7 berarti dengan status hadir 3 anak dari 7 yang ada pada kategori tersebut. Nah, ini juga ada Bapak. Jadi sekaligus saya demokan di mobile. Saya tunjukkan di mobile sekalian Bapak. Karena memang saya memperbaiki di web dan juga mobile. Nah, ini di sini Bapak. Ini ada notifikasi baru juga pop up di mobile di roll latih. Di sini juga icon lonceng, ada dot merah, titik merah. Dilihatlah ini ada history juga. Nah, untuk info kehadiran kita lihat di sini. Nah, di sini juga sama seperti web, Bapak. Kita lihat. Nah, di sini sama ya. Ini warna kuning jika ada latihan pada hari ini. Ini juga ada kuning. Terus untuk info yang sudah diabsen itu di mana? 2/7. Nah, ini di sini contohnya. Jadwal mengajar hari Minggu. Contoh ini 5 Juli. Saya coba ngetes data dummy atau tanggal 5 Juli. Kursi sayur hadir 3/7 atau hadir 3 anak dari 7 yang ada pada kategori tersebut. Nah, di sini juga sama. 3/7 sama ya Bapak. Sangat tersinkron secara otomatis. Oke. Terus untuk revisi dan juga perbaikan saat demo tugas akhir kemarin juga ada perbaikan pada bagian logika sistem, yaitu jika ada atlet yang baru daftar dan belum pernah bayar, itu nanti gimana? Nah, saya sudah buat akun baru, seolah atlet baru yang baru daftar, belum pernah bayar sekali, dan saya buatkan logika di sistemnya. Ini Alvin ini saya masukkan kemarin, anggap saja anak ini baru daftar, coba saya login. Nah,
sistem otomatis langsung terkunci, Pak. Langsung akses terkunci, fitur-fitur tidak bisa terbuka, hanya tagihan saja. Jadi menandakan bahwa atlet harus membayar. Ini tunggakan 1 bulan belum lunas. Nah, berarti ini sama sistem juga otomatis dibuatkan tagihan saat atlet baru daftar dan belum pernah bayar. Saya demonstrasikan juga di tampilan mobile. Nah, ini apakah tersinkronisasi? Nah, ini akses juga terkunci, Bapak. Akun dibatasi karena belum pernah bayar SPP. Kita tutup dan fitur-fiturnya tidak ada yang terbuka karena belum bayar. Kita langsung klik buka halaman tagihan. Nah, jika kita bayar, karena kemarin saat sidang tugas akhir saya meribukan dengan trans, karena ini hanya meribukan poin-poin revisi saja, saya coba transfer manual dengan gambar. Nah, ini itu dari galeri saya masukkan ini. Nah, ini seolah-olah sudah transfer. Nah, berhasil diupload. Nah, termasuk di sini, Pak, pembayaran Albin. Kita cek dan kita verifikasi. Oke, kita cek Albin. Nah, ini sudah satu-satu lunas. Jadi kita login lagi ke mobile. Apakah fiturnya terbuka setelah melakukan pembayaran? Ya, fiturnya sudah terbuka, Bapak, dan ini sudah tersinkronisasi. Logika sudah tertanam bahwa ada atlet yang baru bayar juga tidak bisa mengakses sebelum bayar. Setelah bayar sudah bisa mengakses. Ini notifikasi juga ada. Nah, ini jadwal juga sudah masuk. Seperti itu, Bapak. Nah, oke, karena demikian, Bapak Agus demonstrasi dari keempat poin revisi plus beberapa revisi yang disampaikan saat sidang dan mungkin tidak ditulis pada kertas revisi, tapi saya tunjukkan sekalian perubahannya. Jadi eh, sudah saya implementasikan ke sistem. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.